Saya Nabila Salsabila dengan NIM 111. Sulfur and sulfons auxiliaris adalah prinsip kimia hijau yang menekankan penggunaan pelarut serta zat tambahan proses auxiliaris yang lebih aman, lebih ramah lingkungan, dan lebih mudah dikelola. Pelarut seringkali menjadi bagian besar limbah kimia sehingga pemilihannya sangat penting untuk mengurangi dampak lingkungan. Nah, mengapa pelarut perlu diperhatikan? Karena banyak pelarut yang bersifat toksik dan berbahaya bagi kesehatan. Lalu, pelarut ini juga menghasilkan uap yang berbahaya dan mencemari udara. Dan pelarut juga mudah terbakar sehingga dapat meningkatkan risiko kebakaran. Nah, pelarut ini dapat berdampak pada kesehatan pernafasan dan lingkungan. Selanjutnya, contoh pelarut yang berisiko ialah benzena, kloroform, DLF, tilen, dan toluena. Nah, ini merupakan strategi mengurangi penggunaan pelarut. Yang pertama, hindari penggunaan pelarut jika tidak benar-benar diperlukan, misalnya melalui reaksi tanpa pelarut atau reaksi fase padat. Yang kedua, gunakan air sebagai pelarut jika reaksi memungkinkan. Yang ketiga, kita harus memilih pelarut yang lebih aman jika pelarut tetap dibutuhkan. Dan yang terakhir, minimalkan volume pelarut dan gunakan kembali atau recycle. Selanjutnya, Ialah contoh pelarut yang lebih aman, yaitu berarti pelarut yang lebih aman ialah air, etanol, etil asetat, asetan, dan pelarut buat es. Nah, auxiliaries atau zat pembantu ini adalah bahan yang digunakan selama proses tapi tidak ikut menjadi produk utama. Contohnya meliputi agen ekstraksi, agen pemurnian, dan agen pengering atau katalis tambahan. Zat pembantu hanya digunakan bila benar-benar diperlukan dan dipilih dari bahan yang aman, mudah dipisahkan, dan dapat didaur ulang, sehingga limbah dan risiko dapat diminimalkan. Selanjutnya, Selanjutnya ialah terdapat dampak positif bagi lingkungan dan kesehatan. Yang pertama yaitu menurunkan potensi polusi udara, air, dan tanah. Kedua, mengurangi risiko kebakaran dan ledakan. Yang ketiga, mengurangi produksi limbah kimia berbahaya. Dan yang terakhir ialah mendukung proses produksi yang lebih bersih dan aman. nah, kesimpulannya, dari prinsip civil servant and auxiliaries ini bertujuan untuk mengurangi risiko kesehatan, dampak lingkungan, dan limbah dari proses kimia. Hal ini dilakukan dengan memilih pelarut yang lebih aman, menggunakan zat pembantu secara bijak, dan memanfaatkan teknologi yang lebih ramah lingkungan. Dengan demikian, proses kimia menjadi lebih efisien, aman, dan berkelanjutan. Selanjutnya, Selanjutnya terdapat sesi tanya jawab. Yang pertama ialah pertanyaan dari kelompok 2 yaitu Devi Putri Ayu Aksari. Pertanyaannya, berdasarkan materi PPT, jelaskan hubungan antara pengurangan pelarut berbahaya dengan menurunnya risiko kebakaran, ledakan, dan polusi udara, air, serta tanah. Dan untuk jawabannya ialah dengan cara mengurangi pelarut berbahaya dapat
Selanjutnya pertanyaan dari kelompok 3 yaitu Hoirunisa Faudini dengan NIM 103. Nah, pertanyaannya yaitu mengapa minimasi volume dan daur ulang pelarut menjadi strategi penting menurut prinsip kimia hijau. Nah, jawabannya yaitu minimasi volume dan daur ulang pelarut menjadi strategi penting dalam prinsip kimia hijau karena kedua langkah ini secara langsung mengurangi jumlah limbah kimia yang digunakan. Semakin dikit pelarut yang digunakan. Next. Semakin kecil energi, biaya dan risiko yang berkaitan dengan penanganannya. Sementara itu, mendaur ulang pelarut memungkinkan pelarut yang sudah dipakai dimurnikan dan digunakan kembali, sehingga mengurangi kebutuhan bahan kimia baru dan menekan jejak lingkungan dari proses produksi. Selain itu, strategi ini membantu menurunkan paparan terhadap bahan berbahaya, menghemat sumber daya alam, serta mendukung proses kimia yang lebih aman, efisien, dan berkelanjutan. Next. Selanjutnya, pertanyaan ketiga dari Maulana Mahmud 58 mengenai zat pembantu. Kapan zat pembantu hanya boleh digunakan atau kekurangan dari sifat mudah dipecahkan dan dapat didaur ulang dari zat pembantu yang aman? Jawabannya, zat pembantu hanya boleh digunakan ketika benar-benar diperlukan, yaitu ketika suatu reaksi atau proses tidak dapat berlangsung secara efisien tanpa keberadaannya. Artinya, zat pembantu tidak digunakan secara berlebihan, melainkan hanya dipakai untuk memfasilitasi proses yang tertentu seperti pemurnian, pemisahan, dan peningkatan selektivitas reaksi. Keuntungan dari sifat zat pembantu adalah yang mudah dipisahkan dan dapat didaur ulang sangat penting dalam kimia hijau ini. Karena jika zat pembantu mudah dipisahkan dari produk akhir, maka risiko kontaminasi akan berkurang dan proses pemurnian menjadi lebih sederhana serta hemat energi. Sementara itu, kemampuan untuk daur ulang memungkinkan zat pembantu digunakan kembali berkali-kali, sehingga mengurangi limbah kimia, menekan biaya operasional, dan mengurangi kebutuhan akan bahan kimia yang baru. Selanjutnya, pertanyaan dari kelompok 4 yaitu Naila Majid dengan NIM 028. Pertanyaannya yaitu di PPT menjelaskan bahwa pelarut seperti benzena, toluena, dan DMF berisiko tinggi bagi kesehatan dan lingkungan. Jelaskan alasan ilmiah yang membuat pelarut-pelarut tersebut digolongkan berbahaya, serta disebutkan mengapa air etanol atau etil asetat dianggap alternatif yang lebih aman. Nah, jawabannya yaitu benzena, toluena, dan DMF digolongkan berbahaya karena sifat beracun, mudah menguap seperti kanker. Selanjutnya, kerusakan saraf serta gangguan fungsi organ. Uapnya juga mudah terbakar dan dapat mencemari lingkungan dalam jangka panjang. Nah, sebaliknya, pada air, etanol dan etil asetat dianggap lebih aman karena memiliki toksisitas yang lebih rendah, lebih mudah terurai, dan tidak menimbulkan risiko kesehatan maupun lingkungan yang sebesar pelarut berbahaya tersebut. Nah, dengan demikian, ketiga pelarut ini menjadi alternatif yang lebih sesuai dengan prinsip kimia hijau. Selanjutnya, Dengan pertanyaan terakhir dari Muhammad Islam Sukoco Putra, yaitu berdasarkan PPT dijelaskan bahwa air dapat digunakan sebagai pelarut dalam reaksi atau pelarut air tersebut dalam sebuah reaksi kimia. Nah, jawabannya ya, air ini mempengaruhi reaksi kimia karena sifatnya yang sangat polar dan mampu membentuk ikatan hidrogen, di mana kepolaran air membantu melarutkan reagen sehingga pembentukan antar molekul ini lebih mudah terjadi dan membuat reaksi berjalan lebih cepat. Selain itu, air juga dapat menghasilkan ion atau senyawa antara dan dalam beberapa reaksi dapat bertindak sebagai donor atau akseptor proton sehingga membantu gunanya mekanisme reaksi, dan dengan demikian air membuat reaksi lebih efisien dan bisa terima kasih. sekian dari presentasi kami. Ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.